Selamat datang Sobat Helvia Channel, ini adalah video proses safety ini di mana kita akan melihat bagaimana pentingnya sebuah manajemen proses safety yang efektif dalam mencegah terjadinya insiden besar. Kita akan belajar dari peristiwa ledakan di pabrik Williams di Geismar, California, Amerika Serikat. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 13 Juni tahun 2013. Mari kita simak dan ambil pelajaran sebanyak-banyaknya dari peristiwa ini. Pabrik Olefin Williams Geismar terletak di Geismar, Louisiana, USA. Pabrik ini memproduksi etilen dan propilen. Bahan-bahan kimia ini digunakan untuk industri petrokimia untuk membuat berbagai jenis produk diantaranya plastik dan anti beku. Di dalam proses ini ada kolom distilasi yang disebut propilen fractionator. Dia memisahkan campuran propan dan propilen. Heat exchanger yang disebut reboiler, memberikan panas ke propilen fractionator untuk membuat campuran propan dan propilen mendidih yang penting untuk proses pemisahan. Reboilernya adalah shell and cup heat exchanger, air panas mengalir melalui cup, memanaskan dan menguapkan propan yang mengalir lewat shell dan kembali ke kolom propilen fractionator. Air yang mengalir melalui cup ada mengandung sedikit terkebocoran minyak yang terkondensasi ke dalam air sebelumnya. Setelah sekian lama terkebocoran minyak ini menempel di dinding cup reboiler, tumpukan ini disebut fouling. Fouling menurunkan efisiensi reboiler. Desain awal propilen fractionator mengharuskan kedua reboiler beroperasi secara bersamaan, tetapi dengan konfigurasi seperti itu, propilen fractionator harus di-shutdown ketika reboiler mengalami fouling dan memerlukan pembersihan. Guna mencegah shutdown propilen fractionator setiap kali reboiler memerlukan pembersihan, pada tahun 2001 dipasang valve baru pada setiap reboiler agar bisa dioperasikan sendiri-sendiri. Reboiler yang lainnya di-standby-kan, dibersihkan dan siap digunakan kembali, tetapi saat itu tidak diperkirakan bahwa valve-valve ini membawa bahaya yang serius. Mereka mengisolasi reboiler yang standby dari PHV-nya yang terletak di puncak propilen fractionator. Pada tanggal 13 Juni tahun 2013, dalam rapat pagi antara operation dan maintenance, plant manager menyadari jumlah air yang mengalir ke dalam reboiler turun secara berangsur-angsur selama beberapa hari ini. Supervisor operation memberitahu bahwa dia akan menyelidikinya. Dia pun pergi ke plant untuk memeriksa kecepatan aliran air. Dia memberitahu beberapa orang bahwa diduga fouling di dalam reboiler sebagai penyebabnya dan mereka harus men-switch reboilernya. Dia mencoba menghubungi manajernya agar pekerja maintenance dan operation terkait bisa mengerjakannya, tetapi manajernya tidak ada. Supervisor operation ini kembali ke lapangan. CSB menemukan bahwa pada jam 8.33 pagi diduga supervisor operation ini membuka valve air pada reboiler yang standby. Air panas mulai mengalir di dalam reboiler. Valve yang menghalangi reboiler dari PSV-nya tetap tertutup, tetapi tanpa diketahui oleh supervisor operation ini reboiler yang standby mengandung propan cair yang mudah terbakar yang terakumulasi selama 16 bulan. Reboiler ini tidak dioperasikan. Air panas dengan cepat memanaskan propan cair yang terjebak di dalam reboiler ini dan tekanan naik secara membahayakan. Hanya 3 menit kemudian reboiler meledak dengan kuat. Propan meledak dari dalam reboiler dan terbakar membentuk bola api yang sangat besar. Boiler violently ruptured. Propane exploded from the reboiler and ignited to create a massive fireball. Ledakan ini menyebabkan supervisor operation dan seorang operator meninggal dunia. 167 orang pekerja Williams dan kontraktornya dilaporkan mengalami luka-luka. Dalam investigasi, CSB menemukan bahwa sebelum terjadinya ledakan, reboiler yang standby itu sudah tidak dioperasikan lebih dari 1 tahun, diisolasi dari proses dengan menutup blok valve-nya. Selama waktu 16 bulan ini, propan cair secara tidak disengaja masuk ke dalam bagian shell dari reboiler, mungkin dari valve yang salah dioperasikan atau melalui valve leaking. CSB menemukan bahwa ketika supervisor operation membuka valve air panas dari reboiler yang standby, propan cair yang terperangkap di dalamnya menjadi terpanaskan dan volumenya bertambah sampai memenuhi seluruh shell reboiler. Hal ini menyebabkan tekanan meningkat secara dramatis sampai reboiler pecah. Ketika mengidentifikasi kebutuhan perlindungan terhadap overpressure untuk heat exchanger, seorang engineer harus mengevaluasi skenario yang bisa menyebabkan ledakan seperti yang terjadi di Williams. Bagian panas dari heat exchanger dioperasikan sementara bagian dinginnya tertutup. Dalam skenario ini dengan memasang PSV di heat exchanger bisa mencegah ledakan.
CSB menemukan bahwa dalam 12 tahun sebelum terjadi insiden, serangkaian program proses safety management yang kurang memadai menyebabkan reboiler menjadi tidak terlindungi dari overpressure. Ketika Williams memasang block valve pada reboiler pada tahun 2001, mereka melakukan manajemen of change review untuk memeriksa bagaimana perubahan ini mempengaruhi keselamatan prosesnya. Namun CSB menemukan bahwa Williams tidak memeriksa bahwa valve yang baru bisa mengisolasi reboiler dari PSV-nya. Perusahaan wajib melakukan review terhadap manajemen of change sebelum melakukan perubahan terhadap peralatan agar bisa mempertimbangkan dampak dari perubahan yang dilakukan terhadap keselamatan dari proses secara keseluruhan. Namun CSB menemukan bahwa Williams melakukan manajemen of change review setelah proses beroperasi dengan menggunakan valve yang baru. CSB menyimpulkan bahwa Williams manajemen of change yang terlambat itu semata-mata untuk memenuhi peraturan pemerintah. Pada saat itu mereka bukannya menggunakannya sebagai alat untuk mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya proses yang baru. Ini merupakan kehilangan kesempatan yang sangat serius untuk mengidentifikasi bahaya overpressure baru yang timbul dalam proses dengan adanya valve yang baru itu. Sesudah pemasangan valve tahun 2001, Williams juga melakukan Pre-Startup Safety Review, PSSR, seperti diwajibkan oleh peraturan pemerintah, tetapi CSB menemukan bahwa orang yang melakukan dari Williams tidak menjawab pertanyaan proses safety yang penting di dalam form. Salah satu pertanyaannya adalah apakah proses rilis sistem tersedia dan bisa dioperasikan. Jawabannya dibiarkan kosong, meskipun dokumen Pre-Startup Safety Review tidak lengkap dan ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak dijawab. Manajemen menyetujui form ini. Hasilnya adalah reboiler ini dijalankan tanpa perlindungan overpressure yang memadai. CSB menemukan bahwa pada tahun berikutnya, Williams melakukan 3 proses hazard analysis atau PHA yaitu pada tahun 2001, 2006, dan 2011, tidak ada satupun dari PHA itu mengidentifikasi atau mengendalikan bahaya overpressure dari reboiler. Rekomendasi internal pada PHA tahun 2006, mereka memang mempertimbangkan untuk main lock open setidaknya satu dari valve yang berhubungan dengan reboiler dari fraksionator. Meskipun rekomendasi itu dinyatakan selesai dilaksanakan, CSB menemukan bahwa rekomendasi itu tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Valve proses pada reboiler yang beroperasi di lock open, tetapi valve proses pada reboiler yang standby tidak di lock open. Meskipun PXM merekomendasikan bahwa valve pada kedua reboiler harus di lock open agar reboiler mempunyai jalur terbuka ke pressure relief, dan CSB menemukan bahwa Williams gagal untuk membuat prosedur untuk aktivitas yang dilakukan pada hari terjadinya kecelakaan. Fouling di proses reboiler sudah diketahui. Williams seharusnya sudah memiliki prosedur tertulis untuk menilai terjadinya fouling dan men-switch reboiler. Begitu juga perusahaan seharusnya sudah membuat jadwal rutin maintenance untuk mencegah fouling yang berlebihan. Salah satu pelajaran penting dari insiden ini adalah perlunya memperhatikan detil ketika melaksanakan program proses safety. Jika detil kritikal di dalam sebuah proses MOC, PSSR, pengevaluasian alat pengaman, atau proses hazard analysis, tidak diperhatikan, maka sebuah bahaya yang besar bisa terabaikan, dan ini bisa mengarah pada insiden besar kadang-kadang bertahun-tahun sesudahnya. Di Williams, bahaya overpressure tidak terperhatikan pada MOC yang pertama kali dan ini berkontribusi terhadap ledakan yang terjadi 12 tahun kemudian. Guna mencegah insiden di masa depan dan memperbaiki lebih lanjut proses safety di Williams Geismar Plant, CSB merekomendasikan untuk melakukan proses safety assessments yang melibatkan pekerja, dan mengkomunikasikan hasilnya dalam laporan-laporan yang memberikan saran-saran tindakan tertentu untuk mengatasi kelemahan-kelemahan budaya safety. Membuat program pelacakan indikator safety yang kuat yang menggunakan data yang diperoleh untuk mendorong perbaikan safety secara berkesinambungan, dan melaksanakan asesmen program proses safety secara komprehensif guna mengevaluasi secara sepenuhnya keefektifan program proses safety perusahaan. Banyak insiden proses safety yang bisa dicegah seandainya proses safety manajemen yang efektif sudah tersedia di perusahaan. Manajer haruslah melaksanakan dan mengawasi program-program ini dan mendorong budaya proses safety yang kuat guna melindungi pekerja dan lingkungan.
Dari video proses safety yang baru kita simak, kita bisa simpulkan pentingnya untuk membangun sebuah sistem manajemen proses safety yang efektif. Dengan adanya sistem itu, manajemen bisa melaksanakan, mengawasi dan mendorong terciptanya budaya safety yang kuat di dalam perusahaan sehingga bisa mencegah terjadinya insiden besar di masa datang. Sekian video proses safety kali ini, jangan lupa subscribe, like, dan share. Salam keselamatan dan kesehatan.